Pemirsa Mozaik Islam, luasnya alam raya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak hanya memicu kekaguman hambanya, namun terkadang juga menghadirkan serangkaian peristiwa luar biasa yang tidak mampu dicerna akal sehat manusia. Berbagai fenomena aneh di alam dikaitkan sebagai isyarat bumi yang menua. Sebagian lain mengelompokkannya sebagai tanda kiamat yang segera tiba. Wallahu a'lam bishawab. Begitu pula ketika berita mengejutkan datang dari Jazirah Arab. Dari tayangan yang disebutkan mengambil tempat di wilayah Al-Salam, kota Al-Hadaidah Yaman itu, tampaklah bagaimana kepulan asap keluar dari dalam tanah kering nan tandus. Peristiwa yang terjadi pada bulan Juni tahun 2013 lalu disebutkan berlangsung selama lebih dari 10 hari. Dari mana sumber asap berasal? Dalam tayangan ini, lantas diperlihatkan pula dan betapa mengejutkannya, di mana terdapat bara api menganga dari dalam perut bumi. Inikah bukti dari tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut ini? Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi atau tak akan datang hari kiamat hingga muncul 10 tanda. Terbitnya matahari dari barat, munculnya binatang melata, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, Isa putra Maryam, asap, dan 3 gempa bumi atau longsor. Longsor di barat, timur, dan di Jazirah Arab. Dan tanda terakhir adalah keluarnya api dari Yaman, dari dasar tanah yang akan menggiring manusia menuju mahsyar. Hadis riwayat Abu Daud. Memang, kebenaran dari video di atas masih dipertanyakan. Beberapa sumber menyaksikan keabsahan lokasi video tersebut. Tak sedikit yang berpendapat bahwa tayangan bara api merupakan rekaman atas penderitaan masyarakat di wilayah Sungai Gangga, India. Ya, selama lebih dari 100 tahun, Desa Jaria sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia menjadi rumah bagi api yang tak kunjung padam. Berawal dari kerakusan manusia yang mempraktikkan tambang terbuka, mengakibatkan batu bara yang terkena oksigen menjadi mudah membara. Pada akhirnya, api di wilayah seluas lebih dari 270 km persegi itu pun sulit dipadamkan. Api terus berkobar, bahkan bergerak hingga ke bawah tanah. Pemirsa Mozaik Islam, benar atau tidaknya lokasi bara api di tanah Yaman seharusnya tak lantas membuat kaum muslimin menjadi lalai. Dan yang wajib kita imani adalah tak ada sedikit pun keraguan dalam Al-Quran yang sepenuhnya bersumber dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseluruhan ayatnya bersifat yakin lagi pasti. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tanda kiamat diawali dengan keluarnya api dari bumi Yaman, maka demikianlah kebenaran hakikinya. Sehubungan proses dan waktu kejadiannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha mengetahui. Namun tahukah Anda, tanah dan yang disebutkan Rasulullah SAW berdiri tepat di atas gunung api yang tengah beristirahat? Iya, istirahat. Dalam kata lain, pernah dan akan kembali meletus. Profesor Ian Graham Guest, geolog ternama asal Inggris menyebutkan, Gunung Api Eden memiliki kekuatan letusan jauh lebih dahsyat hingga ratusan juta kali jika dibandingkan dengan letusan Gunung Api Krakatau. Padahal kita mengetahui gunung api di Selat Sunda itu saja sudah menewaskan lebih dari 30.000 jiwa. Bagaimana dengan Gunung Eden sendiri? Mungkinkah letusan dahsyat itu yang akan menuntun umat manusia menuju tempat berkumpul? Maha besar kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, dan yang terakhirnya adalah api yang keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, kemunculan fenomena api dari dalam perut bumi berlangsung di berbagai belahan dunia. Beberapa ulama berpendapat, api tersebut mungkin saja berasal dari Gunung Api Eden yang menyebar ke seluruh bagian bumi. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang pasti, wilayah Turkmenistan menjadi salah satu lokasi dari fenomena alam yang menimbulkan kengerian ini. Bahkan, julukan Door of the Hell atau pintu neraka disematkan kepada kawah Darvaza dikarenakan kobaran api besarnya yang tak kunjung padam. Belum lagi ukuran kawah yang terletak di jantung Gurun Karakum Provinsi Ahal ini begitu besarnya. Kawah Darvaza memiliki kedalaman mencapai 30 meter dan terbentang luas sejauh 70 meter. Terbentuknya kawah api ini bermula di tahun 1971, adalah geologis asal Uni Soviet yang bertanggung jawab atas fenomena kawah api tersebut. Dalam upaya mencari titik gas alam, tak disangka berujung pada kegagalan. Pengeboran nyatanya membuat wilayah Gurun Karakum menjadi tidak stabil. Longsor pun tak dapat dihindarkan.
Khawatir gas alam membahayakan kesehatan penduduk sekitar, para geologis malah membakar gas tersebut. 33 tahun berlalu, api senantiasa berkobar tanpa henti, bahkan semakin menunjukkan keganasannya di waktu malam hari. Pemirsa Mozaik Islam, ketika tanda kiamat mulai ditampakkan pada manusia, maka yang demikian itu bertujuan sebagai peringatan agar manusia sepenuhnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar dan bertobat. Maka jika memang benar bara api di Yaman telah muncul di hadapan kita sekalian, maka tak ada waktu lagi untuk mengejar kesenangan dunia. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tertinggal. Begitupun jika tanda tersebut belum lagi ditampakkan, kaum muslimin semestinya selalu bersiap dalam posisi terbaik menunjukkan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kiamat tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Langsung di berbagai belahan dunia, beberapa ulama berpendapat api tersebut mungkin saja berasal dari gunung api Eden yang menyebar ke seluruh bagian bumi. Wallahu a'lam bishawab. Namun yang pasti, wilayah Turkmenistan menjadi salah satu lokasi dari fenomena alam yang menimbulkan kengerian ini. Bahkan, julukan Door of the Hell atau pintu neraka disematkan kepada kawah Darvaza dikarenakan kobaran api besarnya yang tak kunjung padam. Belum lagi ukuran kawah yang terletak di jantung Gurun Karakum Provinsi Ahal ini begitu besarnya. Kawah Darvaza memiliki kedalaman mencapai 30 meter dan terbentang luas sejauh 70 meter. Terbentuknya kawah api ini bermula di tahun 1971, adalah geologis asal Uni Soviet yang bertanggung jawab atas fenomena kawah api tersebut. Dalam upaya mencari titik gas alam, tak disangka berujung pada kegagalan. Pengeboran nyatanya membuat wilayah Gurun Karakum menjadi tidak stabil. Longsor pun tak dapat dihindarkan. Khawatir gas alam membahayakan kesehatan penduduk sekitar, para geologis malah membakar gas tersebut. 33 tahun berlalu, api senantiasa berkobar tanpa henti, bahkan semakin menunjukkan keganasannya di waktu malam hari. Pemirsa Mozaik Islam, ketika tanda kiamat mulai ditampakkan pada manusia, maka yang demikian itu bertujuan sebagai peringatan agar manusia sepenuhnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar dan bertobat. Maka jika memang benar bara api di Yaman telah muncul di hadapan kita sekalian, maka tak ada waktu lagi untuk mengejar kesenangan dunia. Jangan sampai kita menjadi hamba yang tertinggal. Begitupun jika tanda tersebut belum lagi ditampakkan, kaum muslimin semestinya selalu bersiap dalam posisi terbaik menunjukkan ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, kiamat tidak akan datang melainkan dengan tiba-tiba, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 187. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.